dengan Ibu siapa nggih? Saya dengan Ibu Sundus. Ibu Sundus. Ya, sebelumnya saya mau perkenalkan diri ya Bu Ibu Sundus. Nama saya Rizky. Saya yang hari ini akan membantu Ibu. Kira-kira ada yang bisa kami bantu Ibu? Gini Bu, saya itu kenapa ya Bu ya? Saya itu sering pusing, terus nggak bisa tidur Bu. Terus tangan saya tuh sering gemetar. Itu kenapa ya Bu ya? Sebelumnya Bu Sundus sudah bekerja? Sudah, saya guru Bu. Oh guru. Untuk keluarga apakah sudah mempunyai suami Ibu? Sudah punya suami. Anak saya itu masih kecil-kecil 5 Bu. Ada 5 keren. Iya. Untuk di rumah selama ini membantu mengurus anak-anak Ibu sendiri atau ada yang membantu kira-kira? Cuma dibantu itu Bu, mbahnya itu. Oh ada utinya Bu Iya, ya. Sebelumnya kira-kira keluhan yang Ibu sampaikan hari ini apakah sudah pernah diceritakan Ibu sama suaminya Ibu? Belum Bu, saya nggak berani cerita sama suami saya. Tambah pikiran ke suami atau gimana. Soalnya suami saya juga nggak kerjanya serabutan itu loh Bu. Iya. Berarti di sini Ibu untuk suami belum bekerja gitu ya. Sebelumnya selain belum bercerita ke suami, mungkin Ibu pernah cerita apa yang Ibu rasakan kepada teman-temannya Ibu. Ibu punya sahabat mungkin atau teman dekat yang biasanya diceritakan? Ada, tapi nggak pernah cerita. Saya belum pernah cerita ke siapa-siapa Bu. Saya takut mau cerita sama siapa-siapa, takut dikira gila atau gimana gitu loh Bu. Jadi selama ini masih dipendam sendiri Ibu ya. Selama ini sehari-hari Ibu masih bisa menjalankan aktivitas Ibu seperti memasak, bekerja, apa masih Ibu bisa melaksanakannya dengan baik? Masih, saya masih kerja, cuman ya apa ya Bu ya, bikin nggak bisa tidur, saya apa karena banyak pikiran atau stres gitu ya Bu ya? Jadi sebenarnya stres itu alami Ibu. Jadi semua orang tuh pasti sudah pernah mengalami yang namanya stres. Cuman yang membedakan adalah bagaimana kita mengelola stresnya tersebut. Nah, di sini Ibu Sundus kita punya beberapa cara untuk mengendalikan stres atau istilahnya memanajemen stres, mengurangi tingkat kestresan pada kehidupan kita. Yaitu yang pertama adalah mengeluarkan semua unek-unek kita ke orang lain. Jadi kalau misalnya ada suami di rumah, Ibu bisa sampaikan Ibu kepada suaminya, kira-kira hari ini ada masalah A, B, C terhadap anak kita yang sekiranya bisa mengurangi beban pikiran kita Ibu. Kalau misalnya suaminya tidak bisa diajak, maksudnya tidak bisa diajak berbicara langsung, mungkin teman-teman yang ada di sekelilingnya Ibu, bisa juga orang tuanya Ibu yang ada di rumah yang membantu dan bertemu setiap hari dengan Ibu Sundus ya. Mungkin karena terlalu numpuk saya simpan sendiri gitu Iya, ya, jadi jadi bisa menimbulkan stres sendiri ya. Iya, Jadi betul. keluhan-keluhan itu bisa timbul gitu ya. Jadi sama seperti gelas Ibu, kalau misalnya diisi air penuh kemudian digoncang-goncangkan itu akan meluap Bu, tapi ketika gelas itu airnya kita keluarkan, diminum, disalurkan kepada orang lain, diceritakan kepada orang lain, gelas itu menjadi kosong. Jadi meskipun digoyang-goyangkan tidak ada air yang akan tumpah karena memang tidak ada beban di sana seperti itu Ibu ya. Nah, di sini juga ada cara lain Ibu untuk mengelola stres, yaitu dengan berolahraga. Nah, sebelumnya Bu Sundus di sini suka berolahraga atau tidak Ibu? Enggak Bu. Tidak suka olahraga. Kira-kira hobinya apa Bu? Saya hobinya apa ya Bu ya? Ini apa namanya? Itu apa sih Bu namanya? Jahit, menyulam. Nah, itu menyulam. bisa Ibu dikerjakan. Memang sudah lama Bu nggak saya kerjakan. Iya, Bu. mungkin karena Banyak anaknya pekerjaan, gitu ya. banyak pekerjaan rumah, pekerjaan kantor juga belum sempat saya kerjakan lagi. Padahal saya senang sekali bikin menyulam. Ya, jadi dengan kita menyalurkan minat dan hobi kita terhadap sesuatu itu bisa mengurangi stres Bu. Karena apa tadi, ketika Ibu menyulam itu akan menimbulkan rasa bahagia di hatinya Ibu. Itu bisa ditekuni kembali Bu. Mungkin ketika anaknya sedang tidur, istirahat, Ibu bisa sedikit-sedikit sambil menyulam, menenangkan pikirannya Ibu seperti itu. Iya Bu ya. Iya. Saya coba nanti lakukan lagi. Ya, nanti kita pelan-pelan saja Bu. Yang penting sekiranya Ibu bahagia, itu insya Allah membantu untuk mengurangi stres yang ada pada dirinya Ibu. Selain itu kita juga punya Bu cara untuk mengurangi stres, yaitu menjaga dirinya Bu Sundus. Apa itu menjaga dirinya Bu Sundus? Yaitu dari perilaku-perilaku yang sekiranya dapat merusak tubuh, yaitu menghindari rokok,
Pas tidak merokok ibu, ya alhamdulillah dari minuman keras, kemudian makan makanan yang bergizi seimbang seperti itu. Jadi kalau bisa makannya sesuai isi piringku bu, ada karbohidrat, ada sayurnya, ada proteinnya, baik protein nabati atau hewani, kemudian ada buah-buahannya. Kalau Terus lengkap misalnya- gitu. Berarti kalau cuma nasi sama lauk itu berarti belum seimbang ya Bu ya? Iya, jadi kalau bisa 4 komponen tadi harus dilengkapi, ibu ya, agar tubuhnya ibu sehat seperti itu. Kemudian di sini ibu ada cara juga untuk mencegahnya, yaitu jalani hidup pada masa sekarang. Jadi terima saja apa yang ada saat ini. Dimana kalau sudah kita anggapannya menerima ikhlas, itu insya Allah kembali menjadi berkah ya bu ya. Seperti yang sudah ibu muslim kan ya bu ya, ya seperti yang sudah dijanjikan sama Tuhan kita Allah Subhanahu Wa Taala bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan, percaya saja itu ya bu ya. Jadi ibu ini dipilih mendapatkan ujian itu pasti tidak akan melampaui batasnya ibu sebagai manusia seperti itu. Jadi diterima saja dengan ikhlas, insya Allah nanti kembalinya akan menjadi berkah. Kemudian ada ada hikmah di balik itu semua yang menjadikan ibu itu kuat dan bisa naik level ke berikutnya seperti itu ibu. Oh ya, jangan lupa juga selalu beribadah ya bu ya. Semua unek-unek selain disampaikan kepada suami, disampaikan kepada teman, selain disampaikan kepada suami, disampaikan kepada keluarga ataupun teman, yang paling penting adalah ketika kita bercerita langsung kepada pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Sampaikan saja, kalau misalnya mau menangis saja nggak apa-apa, karena menangis itu adalah bentuk emosional kita, meluapkan emosi kita kepada sang pencipta, itu malah membuat enteng kepada tubuh kita. Jadi itu yang bisa kami bantu kepada Bu Sundus terkait dengan pengelolaan stres. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut Bu Sundus? Bu, makasih banyak Ibu ya, bantuannya saya jadi banyak belajar ini di sini. Iya. Terima kasih banyak Ibu Rizky. Iya. Kalau misalnya ada yang ingin diceritakan kembali, monggo jangan sungkan-sungkan kembali ke kita nih Bu ya. Kami insya Allah siap membantu Bu Sundus dalam pengelolaan stres ini. Tetap semangat ya Bu Sundus ya. Yang penting semangat, selalu sehat dan selalu positif thinking, itu aja ini. Terima kasih banyak Ibu Rizky Iya. ya. Terima kasih, saya pamit dulu kalau begitu. Iya, hati-hati di jalan Bu Sundus.